Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Adelia Tirsya dari kelas 11 IPA 1. Saya akan menjelaskan sekilas peristiwa penting di sekitar proklamasi. Adapun yaitu pada tanggal 7 Desember 1941, Jepang menyerang pangkalan Angkatan Laut Amerika Serikat di Pearl Harbor, Hawaii. Serangan Jepang ke Indonesia pertama-tama terjadi pada tanggal 11 Januari 1942. Jepang mendarat di Tarakan atau Kalimantan Timur. Pada tanggal 24 Januari 1942, menguasai Balikpapan yang kaya akan minyak bumi. Pada tanggal 29 Januari 1942, Pontianak. Pada tanggal 3 Februari 1942, Samarinda. Pada tanggal 10 Februari 1942, Banjarmasin. Pada tanggal 1 Maret 1942, Banten. Pada tanggal 5 Maret, Batavia. Pada tahun 1944, bangkitnya kekuatan Amerika Serikat dengan menyerang pangkalan Angkatan Laut di Jepang di Kwajalein, Kepulauan Marshall. Tahun 1944, kekuatan Amerika Serikat bangkit, kemudian menyerang pangkalan laut Jepang di Kwajalein, Kepulauan Marshall, dan Jepang terdesak. Angkatan Laut Amerika Serikat berhasil merebut kedudukan penting di Kepulauan Mariana, sehingga jalan menuju Jepang semakin terbuka. Angkatan Udara Sekutu yang di Morotai pun mulai mengadakan pengeboman atas kedudukan Jepang di Indonesia. Pada tanggal 7 September 1944, janji kemerdekaan. Jenderal Kuniaki Kaiso memberikan janji kemerdekaan pada tanggal 7 September 1944. Sejak saat itulah Jepang memberikan izin kepada rakyat Indonesia untuk mengibarkan bendera merah putih di samping bendera Hinomaru. Lagu Indonesia Raya boleh dinyanyikan setelah lagu Kimigayo. Pada tanggal 1 Maret 1945, dibentuk BPUPKI oleh Seiko Shikikan Kumankichi Harada sebagai realisasi janji Jepang. BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau Dokoritsu Jundicho Sakai diketuai oleh Dr. Regiman Widoyodiningrat. Bersidang 2 kali. 1. Pada tanggal 29 Mei 1945 sampai pada tanggal 1 Juni 1945 yang membahas asas dan dasar negara. Pada tanggal 29 Mei oleh Dr. Soepomo. 1. Persatuan, 2. Kekeluargaan, 3. Keseimbangan lahir batin, 4. Musyawarah, 5. Keadilan sosial. Pada tanggal 31 Mei oleh Mohyamin. 1. Perkebangsaan, 2. Perkemanusiaan, 3. Perketuhanan, 4. Perkerakyatan, 5. Kesejahteraan sosial. Pada tanggal 1 Juni oleh Insinyur Soekarno. 1. Perikebangsaan atau nasionalisme. 2. Perikemanusiaan atau internasionalisme. 3. Mufakat atau demokrasi. 4. Kesejahteraan sosial. 5. Ketuhanan yang Maha Esa. 6. Pada tanggal 10 sampai 14 Juli tahun 1945 yang membahas rancangan Undang-Undang Dasar. Pada tanggal 6 Agustus 1945, kota Hiroshima dibom atom oleh Sekutu. Pada Perang Dunia Kedua, pasukan Amerika Serikat menjatuhkan bom atom di Hiroshima. Pada tanggal 6 Agustus 1945, mengapa Hiroshima dipilih sebagai kota dijatuhkan dengan bom atom? Alasannya ada 2. Yang pertama, untuk menakut-nakuti Jepang. Dan yang kedua, untuk membuat dunia terkagum-kagum dengan senjata yang mereka miliki. Hiroshima sangat praktis. Jika kamu menjatuhkan bom atom seperti ini di tengah-tengahnya, kamu akan menghancurkan hampir seluruh kotanya, ujar Wallerstein. Status kota tersebut sebagai markas militer Jepang menjadikannya sasaran empuk dari para lawannya. Hiroshima juga dikenal sebagai kota pelabuhan yang besar di Jepang. Dampak yang ditimbulkan oleh jatuhnya bom atom tersebut sangat besar dan menyebabkan banyak nyawa yang melayang. Dijatuhkannya bom atom di Hiroshima nyatanya juga memiliki dampak jerah bagi negara-negara di dunia untuk beberapa dekade. Pada tanggal 7 Agustus 1945, pembubaran BPUPKI sekaligus pembentukan PPKI yang diketuai oleh Soekarno dan bersidang 3 kali dari tanggal 18, 19, dan 22 Agustus.
BPUPKI dibubarkan pada tanggal 7 Agustus 1945 karena tugasnya yaitu menyusun rancangan Undang-Undang Dasar bagi negara Indonesia merdeka telah selesai. Kemudian dibentuklah PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Pada tanggal 7 Agustus 1945 melalui 3 kali sidang. Pada tanggal 9 Agustus 1945, kota Nagasaki dibom atom oleh sekutu. Pada tanggal 9 Agustus 1945, Nagasaki dibom atom oleh sekutu setelah Hiroshima. Sebenarnya, Nagasaki bukanlah target utama yang akan dibom atom oleh Amerika Serikat, melainkan kota Kokura, Kyoto, dan Niigata. Akan tetapi, Kokura, Kyoto, dan Niigata dicoret dalam daftar, dan kota Nagasaki dijadikan sebagai penggantinya. Pada tanggal 15 Agustus 1945, 1. Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. 2. Berita kekalahan Jepang didengar oleh golongan muda atau Sultan Syahrir lewat radio. 3. Golongan muda mengadakan rapat yang dipimpin oleh Khairul Saleh di ruangan Lembaga Bakteriologi Jalan Penggasan Timur nomor 17 Jakarta. 4. Hasil rapat memutuskan untuk segera mendesak Soekarno dan Hatta memproklamasikan kemerdekaan. 5. Mengutus Darwis, Wicana, dan Soebadio menemui Soekarno dan Hatta. 6. Terjadi perbedaan pendapat. Golongan tua berpendapat bahwa segala sesuatu yang berhubungan dengan proklamasi kemerdekaan harus dirundingkan dulu dengan pihak Jepang. Sedangkan golongan muda berpendapat bahwa proklamasi harus dilaksanakan secepat-cepatnya karena situasi Jepang yang sudah terpojok di Perang Pasifik atau Perang Asia Timur Raya. Pada tanggal 16 Agustus 1945, peristiwa Rengas Dengklok pada pukul 3 waktu Indonesia Barat. Peristiwa penculikan yang dilakukan oleh sejumlah pemuda antara lain Sudanco, Singgi, Khairul Saleh, dan lainnya. Sementara di Jakarta, golongan muda lainnya dan Ahmad Soebarjo atau golongan tua melakukan perundingan. Ahmad Soebarjo menyetujui untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia di Jakarta. Maka diutuslah Yusuf Kunto untuk mengantarkannya ke Rengas Dengklok atas jaminan Ahmad Soebarjo. Maka golongan tua dibebaskan dan kembali ke Jakarta dan menyusun teks proklamasi di kediaman Laksamana Muda Maeda atau orang Jepang yang bersimpati terhadap perjuangan bangsa Indonesia di Jalan Imam Bonjol nomor 1 Jakarta. Kemudian dirumuskanlah teks proklamasi oleh 3 tokoh, Soekarno, Hatta, Ahmad Soebarjo. Kalimat pertama pada naskah proklamasi dikemukakan oleh Soekarno dan Ahmad Soebarjo dan disempurnakan pada kalimat kedua oleh Hatta. Setelah dirumuskan, kemudian diserahkan kepada Sayuti Malik untuk diketik dengan 5 perubahan. Adapun 5 perubahan naskah proklamasi. 1. Kata proklamasi dalam huruf kecil diubah menjadi proklamasi dalam huruf besar. 2. Kata TMPH yang diubah menjadi Tempo atau TMPO. 3. Wakil-wakil bangsa Indonesia menjadi atas nama bangsa Indonesia. 4. Tambahan nama Soekarno Hatta. 5. Jakarta 17/8/05 menjadi Jakarta hari 17 bulan 8 tahun 05. Singkat cerita, setelah diketik, konsep proklamasi kemudian dibuang ke tempat sampah yang ada di dekat mejanya. Namun ketika BM dia masuk, maka diambillah konsep tersebut dan diabadikan sehingga bisa dilihat sampai sekarang. Perbandingan naskah yang autentik atau asli dengan yang ditulis tangan secara aklamasi Soekarni menunjuk Soekarno dan Hatta yang menandatangani teks proklamasi. Keesokan harinya, pada tanggal 17 Agustus 1945, Soekarno-Hatta membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia di Jalan Penggasaan Timur nomor 56 Jakarta. Kemerdekaan Indonesia bukanlah hadiah dari Jepang.
Pada tanggal 17 Agustus 1945, dibacakan teks proklamasi di halaman rumah Soekarno di Jalan Penggasan Timur nomor 56 Jakarta. Proklamasi akan dibacakan pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Tanggal 17 Agustus 1945 di rumah Insinyur Soekarno. Pagi harinya, rumah Soekarno sudah dipadati oleh banyak orang seperti Sudanco, Latif, Hendra Diningrat menugaskan anak buahnya untuk berjaga-jaga di sekitar rumah Insinyur Soekarno. Bung Karno menunggu kedatangan Bung Hatta untuk membacakan naskah tersebut. Setelah Bung Hatta datang, upacara pun dimulai. Pengibaran bendera dilakukan oleh Suhud dengan bantuan Sudanco, Latif, Hendra Diningrat. Bendera merah putih yang dikibarkan dijahit oleh Fatmawati, istri Bung Karno. Upacara berlangsung syahdu karena tanpa dikomando para hadirin spontan menyanyikan Indonesia Raya ketika bendera dikibarkan. Pertanggal 18, 19, 20, dan 22 adalah sidang PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau Dokoritsu Junbi Inkai. Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI atau disebut Dokoritsu Junbi Inkai adalah badan yang dibentuk setelah BPKI bubar. PPKI dibentuk melalui 3 sidang. Sidang PPKI. Sidang PPKI pertama tanggal 18 Agustus 1945. 1. Mengesahkan Undang-Undang Dasar sebagai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. 2. Memilih Insinyur Soekarno sebagai Presiden dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai Wakil Presiden. 3. Untuk sementara waktu, Presiden dibantu oleh sebuah Komite Nasional Indonesia. Sidang PPKI kedua tanggal 19 Agustus 1945. 1. Menetapkan wilayah Indonesia menjadi 8 provinsi dan menunjuk gubernurnya. 2. Menetapkan 12 departemen beserta menteri-menterinya. 3. Mengusulkan dibentuknya tentara kebangsaan. 4. Pembentukan komite nasional di setiap provinsinya. Sidang PPKI ketiga tanggal 22 Agustus 1945. 1. Dibentuknya Komite Nasional. 2. Dibentuknya Partai Nasional Indonesia. 3. Dibentuknya kebangsaan. Ya, itulah tadi penjelasan tentang sedikit proklamasi tentang dari saya. Apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.